في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumid tamam. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada tempat yang mulia ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan istiqamah hingga akhir hayat nantinya. Iringan yang kedua, salah ma'assalam, sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan yang terhormat. Mudah-mudahan pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh imam masjid, pengurus masjid, dan secara umum kepada seluruh jamaah sekalian. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufassirul wahdatu fil af'ali biqaulika laisa li ghairillahi fi'lu ka fi'lihi li'annahu yaqtadi annahu li ghairillahi fi'lun lakinnahu laisa ka fi'lillah wa huwa batilun bal huwallahu ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulliha falladhi waqa'a minka min harakati yadika inda darbi zaidin masalan bi khalqillahi ta'ala qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lu yusamma kaman munfasilan fil af'ali fal wahdaniyatul wajibatu lahu ta'ala nafatil kumumul khamsah al mustahilah fal kamul muttasilu fi dzati tarkibuha min ajza'i wal kamul munfasilu fiha ayyakuna laha zatun tushabbihuha wal kamul muttasilu fi sifati ayyakuna lahu ta'ala qudratani mathalan wal kamul munfasilu fiha ayyakuna li ghairihi ta'ala sifatun tushabbihu sifatan min sifatihi ta'ala wal kamul munfasilu fil af'ali ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun
Wa hadhil kumumul khamsatu intafat bil wahdaniyati al wajibati lahu subhanahu wa ma'nal kamul al adadu wala tufasiru, dan jangan engkau tafsirkan wahdaniyah fil af'al pada perbuatan Allah. Dengan apa jangan engkau tafsirkan esa pada perbuatan Allah? Biqaulika, dengan kata engkau, laisa li ghairillah, tiada bagi selain Allah, fi'lun itu satu perbuatan, kafi'lihi yang sama seperti perbuatannya Allah. Kenapa tak boleh mengatakan demikian? Li'annahu yaqtadhi, karena bahwa sesungguhnya demikian menghendaki, annahu bagi bahwa sungguhnya perbuatan li ghairillah bagi selain Allah itu ada perbuatan, lakinnahu laisa kafi'lillah, akan tetapinya perbuatan tiada seperti perbuatan Allah, wa huwa batilun, dan bermula ucapan seperti demikian batil. Bal, akan tetapi huwallahu ta'ala, bermula Allah ta'ala, al-khaliqu lil af'ali kulliha, yang mencipta ia Allah bagi segala perbuatan, kulliha tiap-tiapnya perbuatan. Falladhi, maka sesuatu perkara, waqa'a minka yang terjadi minka daripada engkau, umpama min harakati yadika daripada bergerak tangan engkau, inda darbi Zaidin di ketika memukul si Zaid, umpamanya bi khalqillahi ta'ala, itu dengan sebab dicipta oleh Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirmanlah Allah ta'ala dalam surat As-Saffat 96, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakan akan kamu, wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan akan apa yang kamu kerja. Wa kaunu ghairillahi ta'ala, dan bermula keadaan selain Allah ta'ala, lahu baginya Allah itu fi'lun perbuatan, yusamma kamma mumfasilan, dinamakan akan kam mumfasil fil af'ali pada segala perbuatan. Fal wahdaniyatul wajibatul lahu ta'ala, maka bermula wahdaniyah esa yang wajib lahu baginya Allah ta'ala, itu nafatil kumum, itu menafikan kam yang 5 yang mustahil kam tersebut. Fal kamul munfasilu fi zati, maka bermula kam muttasil pada zat, itu tarkibuha minal ajza, tersusunnya Allah, zatnya Allah daripada susunan. Wal kamul munfasilu, yang kedua kam munfasil fiha padanya zat, ayyakuna laha, bahwa sesungguh baginya Allah ta'ala zatun, itu satu zat, tusyabbihuha, yang serupa ya Allah akan zat tersebut. Wal kamul muttasilu fi sifat, dan bermula kam muttasil pada sifat, ayyakuna lahu ta'ala, itu bahwa sungguh baginya Allah ta'ala kudratani, dua kudrah, dua kekuasaan. Sumpama wal kamul munfasilu, yang kedua kam munfasil fiha padanya sifat, ayyakuna li ghairihi ta'ala, itu bahwa sesungguh ada bagi selain Allah ta'ala sifatun, itu satu sifat yang serupa akannya sifat seperti daripada sifat Allah ta'ala. Wal kamul munfasilu fil af'al, dan bermula kam munfasil pada perbuatan Allah, ayyakuna li ghairihi ta'ala, bahwa sesungguhnya bagi selain Allah ta'ala itu ada perbuatan. Wa hazihil kumumul khamsah, dan bermula kam yang 5 ini intafat, yaitu terhapus dengan sebab wahdaniyah, al-wajibatu lahu, yang wajib sifat wahdaniyah subhanahu wa ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal kam, dan bermula makna kam al-adadu, itu bilangan. Titik. Itu terjemah bebas, kita ambil maksudnya.
Terakhir pembicaraan kita sampai kepada keimanan kita, makrifat kita kepada Allah, tentang perbuatan Allah. Allah ada perbuatan, ada wajib. Allah ada berbuat, wajib. Makna wajib, akal tidak menerima kalau Allah itu tidak berbuat. Yang diterima oleh akal, Allah itu ada perbuatan. Ini mana wajib. Mala yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal yang sehat, akan tiadanya sesuatu. Tiada apa? Tiada berbuat Allah Ta'ala itu mustahil. Yang diterima oleh akal, Allah ada berbuat. Satu. Bagi kita wajib meyakini kalau Allah itu ada berbuat. Artinya berdosa kita kalau enggak meyakini Allah ada perbuatan. Berpahala bagi kita kalau meyakini, mengimani, mengakui kalau Allah ada perbuatan. Soal yang kedua, bagaimana perbuatan Allah? Jawab, perbuatan Allah itu wahdaniyah. Jawabnya, esa perbuatan Allah Ta'ala itu. Mestikah yakin demikian? Mesti yakin demikian, wajib. Soalan yang ketiga, bagaimana kita meyakini kalau perbuatan Allah Ta'ala itu esa? Jawab, simpulan yang lalu, makna keadaan perbuatan Allah Ta'ala esa itu adalah tiada bagi seseorang selain Allah daripada makhluk ini yang ada perbuatan. Titik. Itu makna wahdaniyah pada perbuatan Allah. Bagaimana kita meyakini dalam hati sanubari bahwa Allah itu esa pada perbuatan? Jawab, makna esa pada perbuatan Allah laisa li ahadin minal makhlukati fi'lun. Tiada bagi seseorang daripada makhluk itu ada perbuatan. Titik. Itu makna. Berarti yang ada berbuat hanya Allah. Kita ini ada berbuat atau tidak? Perbuatan kita dicipta oleh Allah. Mesti demikian. Itulah makna esa. Berarti tak ada perbuatan lain dalam dunia ini. Perbuatan Allah. Cuma kalau disebut si A itu sedang berbuat, itu hanya pada sebutan, pada keyakinan seyogianya perbuatan si A itu dicipta oleh Allah. Andai kata tak dicipta, si A itu nggak bisa bekerja. Itu makna esa pada perbuatan. Kemanapun kita lari, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerja, duduk, bangun, jalan, pergi, makan, segala macam, itu semua perbuatan. Perbuatan itu siapa yang cipta sehingga kita mampu kerja? Jawab, Allah. Kenapa demikian mesti kita yakini? Karena perbuatan Allah Ta'ala itu esa. Itulah makna esa. Berarti tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Kesimpulan yang kedua, pertemuan yang lalu, biar ada kaitan dengan kajian subuh ini. Kenapa demikian? Kenapa perbuatan makna esa perbuatan Allah laisa li ahadin minal makhlukati fi'lun? Li'annahu ta'ala, karena bahwa sungguh Allah Ta'ala al-khaliqu lil af'alil makhlukat. Karena Allah Ta'ala itu yang mencipta, ia Allah bagi setiap perbuatan makhluk. Makhluk itu mana? Yang pertama minal anbiya, daripada para nabi. Mana makhluk itu? Wal malaikati, daripada perbuatan malaikat. Wa ghairihima, dan daripada selain daripada keduanya, selain para nabi dan para malaikat ada berbuat. Berarti itu Allah yang mencipta. Jadi para nabi makhluk, iya. Para malaikat makhluk, iya. Selain nabi, selain malaikat, masuk kita, masuk jin, iblis, syaitan, binatang, hewan, sumbuhan, segala macam, itu juga makhluk. Berarti pengertian makhluk adalah sesuatu yang ada, pernah diawali oleh tiada. Itu makhluk. Itu mana makhluk? Apa pengertian makhluk? Dalam biologi dulu kita belajar, makna makhluk adalah, itu isim maf'ul itu dalam bahasa Arab, makhlukat, jamak. Sesuatu yang ada, yang diawali oleh zaman tidak ada. Itu hakikatnya makhluk. Berarti pernah dia tidak ada? Pernah. Malaikat itu pernah tidak ada? Pernah. Kapan ada? Ya setelah diadakan baru ada.
Allah demikian? Tidak, berarti Allah bukan makhluk. Allah ada tanpa diawali oleh tiada. Malaikat ada diawali oleh tiada. Para nabi juga demikian. Katakanlah berawal dari Nabi Allah Adam alaihissalam, diadakan min nutfah. Kalau Nabi Adam bukan daripada nutfah, daripada tanah. Maka kalau ditanya, kita dijadikan dari apa? Dari tanah. Nabi Adam dari tanah, kita mana dari tanah? Kita daripada setetes mani yang hina. Jadi dua-dua benar. Katakanlah Nabi Allah Adam itu dulu pernah tidak ada. Kapan ada? Setelah diadakan. Cucu-cucu walaka cucu Nabi Adam termasuk kita ini, Nabi Adam saja pernah tidak ada, apalagi kita. Berarti para nabi, para malaikat yang jumlah sekian banyak itu semuanya makhluk. Wa ghairihima, selain daripada keduanya juga makhluk. Berarti pengertian makhluk, kesimpulan di garis bawahi, sesuatu yang ada, baik manusia ataupun bukan, ada dia, ada. Sebab apa ada? Sebab diadakan. Itulah hakikat makhluk. Jadi kalau demikian, makhluk saja Allah yang adakan, perbuatan makhluk itu siapa yang adakan? Allah. Jangan yakini makhluk Allah yang adakan, perbuatan yang dikerja oleh makhluk dikerja sama makhluk, bukan Allah. Mu'tazilah, itulah Mu'tazilah nanti. Atau nanti kembali kepada aliran Jabariyah. Dia mengakui dia dicipta sama Allah. Perbuatannya aku cipta sendiri, bisa masuk pun ke Qadariyah nanti. Kalau kita ahli sunnah, kita dicipta Allah. Perbuatan yang kita kerja juga dicipta oleh Allah. Ini sisi keyakinan, sisi ilmu tauhid. Tapi waktu kejadian sehari-hari kita ngomong apa? Kamu sudah dibuat gini oleh Allah. Kalau bahasa keseharian itu tidak masalah. Bahasa keseharian yang kita omong itu enggak menjadi salah. Bertentangankah dengan kalau dibilang kamu perbuatan itu bukan perbuatan kamu, itu perbuatan Allah? Kalau ngomongnya seperti itu semua, itu sulit kita ngomongnya. Jadi bahasa keseharian itu enggak membawaki rusak kepada iman. Yang jangan sampai kepada keyakinan. Keyakinan i'tikad dalam hati, ucapan ini pada lisan. Contoh gini, tapi ya, kamu sudah kenyang ya? Sudah. Karena apa kamu kenyang? Ya karena aku makan. Titik. Seperti itu contoh ucapan. Salahkah dengan ilmu akidah? Tidak. Karena kalau salah dengan ilmu akidah ucapan seperti itu, sulit kita berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Yang nyamun jangan sampai kepada keyakinan dalam hati bahwa nasi yang mampu memberikan kekuatan kenyang. Dalam hati kita meyakini yang mampu memberikan kenyang hanyalah Allah. Karena kalau kita meyakini nasi mampu memberi, yakin ya, kalau kita meyakini nasi mampu memberikan kenyang, berarti perbuatan Allah Ta'ala itu enggak wahdaniyah lagi. Ada satu zat selain Allah, nasi yang mampu memberikan kenyang, enggak wahdaniyah, tak boleh. Jadi demikianlah ucapan keseharian itu tidak menyebabkan menyeleweng dengan akidah. Yang namun yakini dalam hati bahwa perbuatan sehari-hari itu semua dicipta oleh Allah. Baik perbuatan para nabi, para malaikat, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Diumpamakan wa amma ma yaka'u min mauti syahsin, adapun barang yang terjadi daripada mati seseorang. Ini umpama saja. Ini jadikan contoh nanti. Jangan hanya mampu memberi contoh, harus mampu menjadi contoh. Jadi dua-dua, mampu memberi contoh dan mampu menjadi contoh. Jangan hanya mampu memberi contoh, tak mampu menjadi contoh. Nah, ini jadikan sebagai contoh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mampu menjadi dan memberi. Bukan hanya mampu memberi, tak mampu menjadi. Ya, ini yang banyak. Suruh orang ini ngaji. Kamu ada ngaji? Aku ada kerja. Itu mampu memberi, nggak mampu menjadi. Rasulullah kan demikian. Ketika menyuruh orang, beliau duluan kerja, mampu memberi contoh dalam kebaikan, mampu pula menjadi contoh. Oleh karena demikian, ini sebagai contoh, jadikan sebagai contoh. Wa amma ma yaka'u min mauti syahsin, adapun perkara yang terjadi daripada mati seseorang, au izaihi, ataupun sakitnya seseorang, inda iktiradihi, di ketika iktiradihi berlawanan nya seseorang ala wali, di atas wali Allah.
min auliyaillah, daripada para wali-wali Allah. Mati seseorang gara-gara apa? Karena bertentangan dengan para wali. Fahuwa, maka bermula kejadian tersebut bi khalqillahi ta'ala, bi khalqillahi ta'ala, sebab dijadikan oleh Allah, bukan keyakinan kita. Kenapa dia mati? Gara-gara bertentangan dengan wali aulia. Ucapan nggak masalah, keyakinan tidak boleh. Contoh, kenapa mati? Ngerokok. Dibuatkan ngerokok dapat menyebabkan kematian, ada ya seperti ya. Contoh seperti ya, merokok dapat menyebabkan kematian, umpama ya. Secara ucapan nggak apa-apa, yang jangan yakini rokok yang mampu memberi mati. Nah, ini bahaya juga rupanya. Ucapan nggak boleh, jangan ngerokok nanti kamu mati. Ucapan nggak apa-apa. Kalau ditanya, kamu yang meyakini yang memberi mati Allah atau rokok? Allah. Nah, itu benar. Jangan kita sampai kepada hati meyakini rokok itu mampu memberi kematian. Berarti ada zat selain Allah yang mampu memberikan mati. Berarti perbuatan Allah nggak wahdaniyah. Yang menghidupkan mematikan siapa? Allah, bukan ngerokok. Jadi kalau gitu kan ngerokok lah. Tapi jangan salah dengan saya, Dek. Itu bertentangan sama Pak Dokter. Tapi Pak Dokter bilang kalau rokok beli nggak apa-apa, rokok jumpa yang nggak boleh ya. Karena rokok dapat, rokok yang dapat, ini rokok beli nggak apa-apa, beli dengan uang yang halal. Kita nggak bicara hukum rokok, itu khilaf. Yang ini saya sampaikan, jangan meyakini umpama nasi memberi kenyang, jangan meyakini umpama rokok mampu memberi mati, juga jangan meyakini ketika seseorang itu bertentangan dengan aulia Allah, mati dia atau sakit dia, jangan yakini dengan yang memberi bekas kerja mati aulia tersebut. Tetapi apa juga? Yakini adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Sebab apa Allah menciptakan kematian dan kesakitan pada seseorang? Yaitu yakhluqu bi khalqillahi ta'ala, dengan dicipta oleh Allah Ta'ala. Yakhluquhu inda ghazbil wali, yang dicipta oleh Allah di ketika marahnya wali. Ala hazal muqtarizi, di atas pertentangan. Itu contoh. Maka jadikan akan demikian contoh. Mana contoh yang lain? Cukup banyak. Olahraga kita, olahraga sehat kita. Apakah karena olahraga mampu memberi bekas sehat? Yakin tidak boleh, ucap boleh. Kenapa kamu sehat? Aku sering olahraga. Yakin dalam hati bukan olahraga yang mampu memberi sehat. Contoh yang kedua. Yang ketiga, katakanlah contoh obat. Kita minum obat dikasih Pak Dokter ketika sakit. Iya, minumlah. Setelah sembuh minum obat. Siapa yang memberi mampu sembuh? Allah. Tapi waktu dibilang aku minum obat sama Pak Dokter itu mujarab, itu ucapan. Keyakinan tidak boleh demikian. Kalau kita meyakini dalam hati, ditanya, kamu kenapa sembuh? Aku minum obat. Jadi obat yang memberi sembuh kamu yakin? Iya, obat, bukan Allah, bukan. Ini dia. Berkongsilah perbuatan Allah Ta'ala. Seolah-olah ada zat selain Allah, umpama obat yang mampu memberi sembuh. Tak boleh. Maka oleh karena demikian, itu sebagai contoh, jadikan contoh perkara yang lain. Semua perbuatan tanpa terkecuali. Semua perbuatan tanpa terkecuali. Maka ingat, wala tufasiru, jangan engkau tafsirkan wahdatu fil af'al, esa Allah pada perbuatan, biqaulika, dengan perkataan engkau. Ini sesuatu yang jangan. Ini ingat. Sesuatu yang jangan mesti kita ucap juga, mesti kita ketahui juga, tapi bukan untuk kerja, untuk tinggal. Larangan mesti tahu juga, karena kalau larangan nggak tahu, nggak bisa kita tinggal. Ngaji jangan ngaji yang benar terus, ngaji yang salah sekali-kali. Ngapain kita ngaji yang salah? Supaya kita mengenal mampu meninggal yang salah. Orang nggak ngaji yang benar terus, sehingga yang salah nggak pernah ngaji. Sehingga nggak ngaji yang salah, nggak kenal yang salah, sehingga dia melakukan perbuatan salah. Ini salah satunya. Contoh, upat salah. Contoh, dengki, perbuatan salah. Ikhlas, perbuatan perintah. Ria, salah. Untuk mampu meninggalkan ria, ngaji bab ria. Ini bilang-bilang aja, kita harus ikhlas dalam beribadah. Makna ikhlas bagaimana? Penting harus ikhlas. Ikhlas nggak tahu maknanya, tapi nyuruh orang ikhlas, bohong itu.
Ria, kita nggak boleh ria beribadah. Apa makna ria? Pokoknya nggak boleh ria. Itu nihil itu. Ngaji dulu bagaimana pengertian ria. Dengki yang dimaksud yang tersalah bagaimana? Ngaji bab dengki supaya mampu meninggalkan kedengkian. Pak Ustaz, kami udah ngaji bab dengki tapi belum tinggal. Yang udah ngaji bab dengki belum mampu tinggal, yang nggak ngaji bab dengki lebih mampu untuk nggak tinggal. Nah, itu rumus itu. Kalau kita dah ngaji bab ikhlas belum bisa ikhlas, yang nggak ngaji bab ikhlas lebih bisa nggak ikhlas karena dia nggak kenal pengertian ikhlas. Tapi yang jangan kasih makna ikhlas menurut orang awam. Kalau ikhlas menurut orang awam sulit, ribut terus nanti. Kembalikan makna ikhlas ke dalam aturan syariat. Bagaimana? Jangan dibenturkan. Ini kan ikhlas banyak, ikhlas menurut orang awam, kacau nanti. Artinya ingin saya sampaikan, ini contoh salah. Contoh salah mesti kita tahu juga supaya bisa kita tinggal. Wala tufasiru, jangan engkau tafsirkan wahdatu fil af'ali, esa pada perbuatan Allah, biqaulika, dengan kata engkau. Mana contoh salah tersebut? Laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'li. Jangan kamu katakan begini, tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah. Ini contoh salah harus diperhatikan dengan signifikan. Saya ulang, ini contoh salah, yang salah mesti tahu. Laisa li ghairillah, tidak ada bagi selain Allah. Selain Allah itu siapa? Makhluk, malaikat, para nabi, kita kan selain Allah ini. Kita bukan Allah, kita ciptaan. Khalik Allah, makhluk kita ciptaan. Tidak ada bagi selain Allah. Apa tidak ada bagi selain Allah? Perbuatan. Kafi'lihi, seperti perbuatannya Allah. Titik. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Contoh gini yang lebih mudah. Kita ada perbuatan. Ada perbuatan kita, cuman perbuatan kita nggak serupa dengan perbuatan Allah. Itu nggak boleh. Kalau ditanya, manusia ada perbuatan. Oh, adalah perbuatan. Itu duduk kan perbuatan manusia itu. Jalan kan perbuatan manusia itu. Ngaji itu kan perbuatan juga. Kata kerja, yang dikatakan perbuatan kan kata kerja. Bolehkah kita ngomong manusia ada perbuatan tapi nggak sama perbuatannya sama perbuatan Allah? Boleh ngomong? Laisa, tidak boleh. Terus alasan tidak boleh kenapa? Ini alasannya. Li'annahu, karena bahwa sungguh perkataan demikian yaqtadi, menghendaki, annahu, bahwa sungguhnya perkataan tersebut li ghairillah itu fi'lun, memberi gambaran seolah-olah bagi selain Allah ada perbuatan cuman nggak sama dengan Allah. Tak boleh. Berarti Allah ada berbuat, kita juga ada berbuat. Tak boleh. Ini mesti saya ulangi sekali lagi. Tidak boleh mengatakan selain Allah itu ada perbuatan cuman nggak serupa dengan perbuatan Allah. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa nggak boleh ngomong kayak gitu? Memberi paham bahwa berarti ada perbuatan selain perbuatan Allah, cuman nggak sama dengan perbuatan Allah. Berarti memberi paham ada perbuatan selain perbuatan Allah. Jadi kalau seperti itu tidak boleh, bagaimana juga yang boleh? Nah, inilah agama. Ketika melarang sesuatu, memberi jalan sesuatu yang lain. Nggak seperti kita. Kalau kita jangan seperti itu. Kayak mana? Pokoknya seperti itu jangan. Tapi kalau agama komplit, ketika melarang dalam satu perbuatan, memberi peluang cara yang lain. Kayak gitu nggak boleh ngomong. Yang boleh gimana juga? Lakinnahu, akan tetapi, laisa kafilillah, bal huwallahu ta'ala khalik. Akan tetapi kita ngomong gini, Allah Ta'ala itu khalik, isim fa'il. Khalik, isim fa'il. Panjang di depan kha itu ada alif, isim fa'il. Khalik, mesti panjangnya khalik. Apa makna khalik? Yang mencipta, lil af'ali, bagi setiap perbuatan. Kulliha. Kalau dalam ilmu nahu, kulliha itu lafai taukid, memperkuat. Kulliha, semuanya tanpa terkecuali. Titik. Nah inilah, selama ini kita mengimani perbuatan kita selama ini. Sombong kita. Itu siapa yang melakukan? Nah itu akulah, bukan orang yang bukan. Kan bahasa sombong.
Tapi kemana juga ngomong, itu siapa yang bangun itu? Itu Allah yang bangun. Salah juga nanti. Kamu duduk, ini bukan aku duduk. Ini Allah yang duduk. Ini yang kacau nanti. Bagaimana bahasa keseharian? Akhirnya semua Allah. Mau kemana Pak Dokter? Allah mau pergi kerja karena bukan perbuatan Pak Dokter. Ini sudah ada di lapangan bahasa seperti ini. Jangan pikir tak ada. Bahasa seperti inilah yang bisa membawa kepada sisi kemurtadan nanti. Hati-hati dengan bahasa tinggi-tinggi seperti itu. Pernah dengar kisah siapa itu yang di Jakarta ya, di Jawa? Siapa namanya itu? Syekh Siti Jenar. Mungkin kita nggak pernah luput dari pernah dengar, tapi cerita yang sebenarnya kita nggak tahu, dengar-dengar aja. Kan ada datang ketika murid daripada Wali Songo itu datang kepada Syekh Siti Jenar, anak murid Sunan Kalijaga, datang ke rumah, tanya sama murid Syekh Siti Jenar, ini jangan bilang saya pernah hidup semasa, enggak, ini cerita turun-temurun ini. Ditanya sama murid daripada Sunan Kalijaga sama muridnya Syekh Siti Jenar, di mana gurumu? Tidak ada guru di rumah, yang ada Allah. Karena Syekh Siti Jenar tauhidnya itu bukan tingkat kita lagi itu. Sehingga ditanya, guru ada yang mencarimu? Tidak ada aku, yang ada Allah. Padahal beliau ada. Inilah kan penyebab dieksekusinya Syekh Siti Jenar. Dipaham oleh orang awam seolah-olah ada Allah selain Allah. Syekh Siti Jenar sudah berwujud dengan Allah. Kan bahaya. Tapi tingkat tauhid beliau dengan Allah itu nggak ada urusan kita. Tetapi secara umum awam menyebabkan itu murtad bagi orang awam. Oh, udah ada Allah lagi. Ayo kita pergi ke rumah Allah. Di mana? Rumah Syekh Siti Jenar. Kan bahasanya terlalu tinggi. Tapi Pak Ustaz, waktu kita ngaji nggak ada perbuatan kita, semua perbuatan Allah. Disinilah yang terjadi kaitan kan. Inilah yang terjadi paradok ketika memahami yang sebenarnya bagaimana. Salahkah Syekh Siti Jenar itu nggak ada urusan kita salah atau tidak. Itu lebih bijak. Tetapi kenapa juga disalahkan? Itu karena sudah menyalahkan orang awam. Saya pernah beri istilah di sini kan. Anak kecil baru umur 1 bulan 2 bulan. Kita kasih rujak pedas. Itu siapa yang salah? Yang ngasih. Rujak pedasnya salah atau tidak? Tidak. Rujak pedas yang boleh makan siapa? Kita yang dah dewasa. Itu umpama. Berarti ilmu tauhid itu juga ada tingkatan. Jangan tauhid tinggi dikasih konsumsi ke orang awam. Kacau nanti. Sikit-sikit bilang mau kemana? Allah mau ngopi dulu. Karena nggak ada perbuatan selain perbuatan manusia. Kacau sepertinya kan? Hati-hati nih. Kita tauhid kita dulu. Di sini disampaikan, tidak boleh kamu katakan bahwa selain Allah ada perbuatan, cuman tidak sama dengan perbuatan Allah. Karena memberi waham seolah-olah ada perbuatan selain perbuatan Allah. Tetapi bagaimana juga kita katakan, inilah solusinya. Karena perbuatan seperti itu batil, tidak boleh terima. Lakinnahu bal, akan tetapi huwallahu ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulliha. Akan tetapi katakanlah atau yakinilah semua perbuatan ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Titik. Andai kata tidak dicipta, mampu kita bekerja? Kita sering ucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waktu azan ya, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya melakukan taat, wala quwata, tidak ada kekuatan meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Itu seyogianya. Tapi jangan bilang kenapa dia enggak mengikuti salat, udah hayya 'alas shalah. Itu dicipta oleh Allah sehingga dia enggak salat. Ini salah dari sisi syariat. Kita syariat tetap waktu salat bangun. Jangan bilang nanti kenapa kamu nggak salat, dicipta perbuatan nggak salat oleh Allah pada aku. Ini kacau lagi nanti, bukan kacau, balau lagi kan. Hati-hati. Makanya perlu pembelajaran seperti ini. Mesti kita ketengahkan persoalan seperti itu, jangan terjadi keributan. Contoh dibuat, falladzi waqa'a minka, maka sesuatu yang terjadi minka daripada engkau.
Nah, ini contoh sesuatu yang terjadi daripada engkau. Engkau itu siapa? Ya siapa saja. Ka itu dhamir khitab, ka engkau. Engkau laki-laki. Kalau ki engkau perempuan. Itu saja. Berarti bapa, anak, nenek, cucu yang jamaah masuk di ka ini. Falladhi waqa'a minka, sesuatu yang terjadi daripada engkau. Apa sesuatu? Duduk, jalan, tidur, bangun, berkelahi, main pusal, enggak main pusal, semacam lah. Cukup banyak. Keseharian cukup banyak perbuatan kan. Manusia kan enggak sunyi daripada perbuatan selagi masih hidup. Tidur itu perbuatan itu. Tidur perbuatan. Kan kata kerja itu. Sedang tidur, lagi tidur, akan tidur. Itu kata kerja. Bangun, tidur, semua bekerja. Maka tidak pernah sunyi daripada pekerjaan manusia ini selagi masih nyawang di kandung baduan, nyawa di kandung badan. Jadi kalau begitu, sesuatu yang terjadi daripada engkau, umpama ini min harakati yadika, daripada bergerak tangan engkau. Kapan bergerak tangan engkau? Inda darbi Zaidin, ketika memukul si Zaid. Si Zaid itu nama orang. Contoh saja, Zaid bin Sabit dulu kan ada namanya Zaid, nama ayahnya Sabit, namanya Zaid bin Sabit, anak Sabit. Zaid itu nama sahabat. Masalan, itu sebagai contoh juga. Sesuatu yang terjadi daripada engkau, umpama bergerak tangan engkau memukul seseorang, umpama si Zaid, bi khalqillahi ta'ala, dengan sebab khalqi, dicipta oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang engkau kerjakan. Titik. Kesimpulan. Cepat kali kesimpulan Pak Ustaz. Ini kesimpulan pertama. Yakinilah dalam hati bahwa perbuatan Allah Ta'ala itu esa. Selesai. Makna yakini, akui saja. Enggak susah kita ngaji ilmu tauhid. Dengar akui, dengar akui. Akui benar, akui salah. Selesai. Kerjakan keseharian. Bagaimana kita mengakui esa Ta'ala? Tidak ada perbuatan. Yang ada perbuatan Allah. Terus tentang hal kita keseharian ngomong itu perbuatan si A, perbuatan si B, itu ucapan. Karena kalau ucapan pun nggak bisa ngomong semua perbuatan Allah, seperti kisah Siti Jenar jadinya nanti. Semua itu Allah. Ucapan nggak apa-apa. Siapa kerja ini? Itu pengurus masjid Al-Ikhlas. Oh itu yang kerja, iya. Pengurus masjid Al-Ikhlas, iya. Jamaahnya juga, iya. Yang bekerja, iya. Gotong royong, siapa yang gotong royong ini? Jamaah Masjid Al-Ikhlas Mentarau. Secara omongan nggak apa-apa. Nanti main pusat, siapa main pusat? Ya kita main pusat. Main pusat kan main, perbuatan. Jangan jawab ngaji tauhid nggak ada perbuatan. Berarti siapa main pusat? Allah lagi main pusat. Kacau. Kacau balau beliau lagi. Hati-hati ini. Jangan setelah ngaji tauhid ini disalahkan saya nanti. Tapi yakini dalam hati semua perbuatan yang terjadi perbuatan Allah. Bagaimana dengan perbuatan buruk si hamba? Bagaimana dengan perbuatan buruk si hamba? Mencuri, berzina, enggak ngaji, enggak sholat, apalagi semacam-macam itulah. Itu kan perbuatan salah. Kita tanya, itu perbuatan itu siapa cipta? Allah yang cipta. Allah yang cipta. Dalil yang pertama Allah cipta ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan apa yang kalian kerja. Apa yang kita kerjakan ada dua, ada baik ada buruk. Berarti dalil yang pertama ayat. Dalil yang kedua hadis, rukun iman yang ke-6, percaya beriman kepada qada dan qadar. Dalam kitab Masailal itu disebutkan secara umum. Qada, qadar itu untung baik, untung jahat kalau diterjemah. Mana untung baik? Dua. Iman dan taat. Itu untung baik. Iman kita hari ini untung baik.
taat kita subuh ini untung baik. Siapa yang cipta? Allah. Ada lagi untung jahat. Untung jahat juga dua. Kafir dan maksiat. Kafir, maksiat itu untung jahat. Siapa yang cipta? Allah, sisi keyakinan. Contoh maksiat apa? Tinggal salat maksiat, mencuri maksiat, enggak ikut pengajian yang hukumnya wajib farduin maksiat. Pasti itu siapa yang cipta? Allah. Cuman secara adab, ini bab adab ini. Secara adab tak boleh nisbah perbuatan buruk terhadap Allah. Secara adab saja, secara keyakinan Allah. Ditanya, Pak Ustaz, kenapa kita yakini perbuatan buruk hamba itu juga Allah ciptakan? Jawab seperti tadi. Jangan gara-gara kita mengakui perbuatan buruk bukan Allah, tapi kita sudah menduakan perbuatan Allah. Berarti enggak wahdaniyah pada af'al, tak boleh. Sisi keyakinan mesti yakin demikian. Ayat demikian mengatakan, hadis juga demikian. Rukun iman itu hadis Nabi itu. Jangan dipikir itu rukun Islam, rukun iman disusun sama ulama. Mana hadis Nabi itu? Ketika ditanya oleh seorang sahabat yang dirupakan menjadi manusia, mawal Islam, mawal iman, mata sa'ah, mawal ihsan. Rasul kan menjawab, itu asal muasal hadis Nabi. Jadi kesimpulannya apa? Termasuk perbuatan buruk si hamba, secara keyakinan itu Allah yang cipta. Cuman secara syariat kita yang namanya perbuatan buruk ikhtiar untuk tinggal. Nggak boleh dengki, nggak boleh upat, nggak boleh macam-macam. Kita tinggal itu. Jangan nanti bilang kenapa kamu sudah mengupat? Allah sedang mengupat. Kenapa? Perbuatan semua Allah katanya. Nah, kacau lagi. Hati-hati. Nah, inilah berkesimpulan. Kesimpulan secara umum yakini saja dalam hati bahwa perbuatan Allah Ta'ala itu esa. Wa kaunu ghairillahi ta'ala, dan bermula keadaan selain Allah Ta'ala itu ada perbuatan tetapi enggak sama, yusamma kam munfasilan. Ini sudah kesimpulan. Tapi ingat ya, dalam tanda petik pembahasan tadi itu belum selesai, panjang itu. Masalah perbuatan baik, perbuatan buruk itu siapa, itu panjang persoalan. Tadi saya singgung saja supaya kita yakini dulu semua perbuatan ciptaan Allah. Ahli sunnah wal jamaah demikian. Cuman diberi kita sifat ikhtiari, pilihan itu pun ciptaan Allah sebenarnya. Jangan yakini ini ikhtiarku bukan ikhtiar Allah, tidak boleh. Maka kesimpulannya apa? Wa kaunu ghairillahi ta'ala, dan bermula keadaan selain Allah Ta'ala ada perbuatan yusamma kamma munfasilan, kam munfasil. Di mana? Fil af'ali. Fal wahdaniyatu wajibatullahu ta'ala, maka wahdaniyah yang wajib baginya Allah Ta'ala itu ternafi lima kam. Ini kesimpulan ujung. Ini seperti malaikat ini. Tulisnya pakai apa ini? Berarti kesimpulan keseluruhan wahdaniyah yang kita hafal, wujud, qidam, baqa, mukhalafah li awadih qiyamu binafsih, wahdaniyah yang dalam ayat qul huwallahu ahad itu memberi gambaran kesimpulan ada 5 kam yang ternafi. Makna ternafi terhapus, makna kam bilangan banyak. Kam inilah yang dinafikan oleh sifat wahdaniyah. Yang pertama, kam yang 5. Kam artinya bilangan. Kamul khamsah. Kam ini bahasa Arab banyak atau bilangan. Khamsah ini 5. Pada wahdaniyah ada terhapus 5 kam supaya memahami keesaan Allah Ta'ala melalui ini istilah dalam kitab tauhid saja supaya mendekati paham. Dan jangan tanya kam 5 itu dinafikan dari wahdaniyah, ada ayat, ada hadis. Jangan tanya ayat, jangan tanya hadis. Ini kupasan daripada ahad dalam ayat. Yang pertama ada kam muttasil. Kam muttasilun pada zat. Yang kedua kam munfasil. Munfasil ini munfasil pada zat dulu.
Zat apa? Zat Allah. Zatahu. Ada ternafi kam mutasil dan kam munfasil pada zat Allah Ta'ala. Bagaimana cara memberi maknanya? Makna nafi tidak ada kam mutasil pada zat. Zat Allah ada, tidak ada susunan. Berarti zat Allah itu tidak ada bahan-bahan. Lebih mudah. Kalau kita ada bahannya, ada dan tersusun. Dan sesuatu selain Allah itu semua ada bahan. Karena disebut jisim dalam bahasa Arab. Berarti zat Allah itu nafi kam mutasil. Yang pertama, zat Allah tidak ada susunan. Yang kedua, terjadi kam munfasil. Munfasil itu terpisah. Zat Allah tidak ada banding. Berarti tidak ada zat satu lagi yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Satu. Ini namanya wahdaniyah pada zat Allah. Esa pada zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah Ta'ala tidak bisa dibayang bentuk. Mana bisa dibayang zat Allah Ta'ala? 1000 macam dapat zat Allah begini-begini. 1000 salah. Datang orang 2000, kita bayangkan bentuk Allah macam 2000 model. 2000 pun salah. Tak bisa kita bayang bentuk zat Allah. Tak bisa kita bayang. Ini yang pertama. Yang ketiga, ada juga kam muttasil pada sifat. Yang keempat, kamun fasil pada sifat. Allah Ta'ala ada sifat dulu atau tidak? Ada. Kudrah itu kan sifat Allah. Iradah itu sifat Allah. Ilmu sifat Allah. Kalam sifat Allah. Nah, Allah ada sifat. Kita yakini ada sifat. Bagaimana kita yakini sifat yang ada pada Allah? Wahdaniyah. Esa sifat Allah Ta'ala. Bagaimana esa sifat Allah Ta'ala? Pertama, kam mutasil. Berarti sifat Allah Ta'ala itu tidak ada dua. Contoh, tidak ada dua kudrah. Itu dah kita bahas. Ini kesimpulannya. Esa pada sifat yang pertama, sifat-sifat Allah itu tidak ada duanya. Sifat yang satu, ilmu yang satu. Dengan ilmu yang satu, Allah mengetahui segala-galanya. Dengan kudrah yang satu, Allah mencipta segala-galanya. Dengan iradah yang satu, Allah berkehendak segala-galanya. Nah, ini maknanya. Yang kedua, bagaimana kita meyakini esa pada sifat Allah Ta'ala? Ada kam munfasil. Apa itu kam munfasil? Banyak terpisah. Artinya apa? Tidak ada sifat selain Allah yang sama seperti sifat Allah. Kita ada sifat, ada ilmu kita juga, ada berkalam kita juga, ada kudrah, kekuatan kita angkat jalan, itu kan kekuatan kita. Itu kekuatan, tidak boleh kita yakini sifat yang ada pada manusia itu serupa dengan sifat Allah. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala juga esa. Dua sudah. Esa pada sifat, esa pada sifat, esa pada zat. Terakhir, ada esa pada perbuatan Allah Ta'ala. Ada namanya kam munfasil yang kelima. Kam munfasil. Pada af'al. Perbuatan Allah. Berarti Allah ada zat, Allah ada sifat, Allah ada af'al perbuatan. Kesemuanya mesti kita yakini esa. Bagaimana makna esa? Seperti inilah. Maka kelima kami 1, 2, 3, 4, 5 ini ternafi semua. Makna ternafi terhapus kam ini dengan sifat wahdani. Artinya ini perkara mustahil ini. Ini perkara mustahil. Zat Allah ada susunan, mustahil. Zat Allah ada bandingan, mustahil. Sifat Allah ada banyak, mustahil. Ada sifat selain Allah yang sama dengan sifat Allah, mustahil. Ada perbuatan selain perbuatan Allah seperti tadi kita juga mustahil. Nah, inilah makna ahad dalam ayat qul huwallahu ahad. Titik. Nah, ini kesimpulan ujung. Oh, masalah kam ini nggak bisa diingat, nggak ada persoalan. Jangan nanti gara-gara kam itu nggak paham makna wahdaniyah, nggak ingat kam itu nggak masalah. Ini hanya pendekatan para ulama tauhid mendekati memberi makna penjelasan wahdaniyah. Ini nggak ingat nggak masalah, ingat saja pengertian wahdaniyah, selesai. Zat Allah esa, sifat Allah esa, perbuatan Allah Ta'ala esa. Bagaimana maknanya? Ngaji lagi nanti. Mungkin saya jawab terus. Seperti itulah. Jadi sudah habis kajian kita tentang wahdaniyah, tentang pengertiannya, belum masuk ke dalil. Karena pertemuan berikutnya itu
Wa dalilu ala wujubil wahdaniyah. Mana bukti Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah. Tapi ingat, bukti itu bukan untuk mengadakan, bukti untuk memperkuat. Bukan dengan ada bukti baru Allah bersifat wahdaniyah. Andai kata nggak ada bukti, Allah tetap wahdah. Saya dah pernah kasih gambaran lagi untuk mendekati. Ketika seseorang transfer uang 1 juta, uang sudah ditransfer tapi laporan belum ada, atau belum ada resinya, belum keluar, uang tetap dah masuk. Resi itu dikirim ke kita. Setelah kirim uang itu apa? Untuk bukti. Pertanyaannya, masuk uang ke rekening kita gara-gara ada bukti atau sudah dahuluan masuk? Sudah duluan masuk. Cuman bukti untuk menenteramkan hati. Ya kan? Begitu dikirimkan seliko ya, oh sudah masuk berarti. Menguatkan. Jangan salah paham, bukti itu bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bukti itu untuk menguatkan perkara yang telah ada. Jangan salah. Nanti ditanya, mana dalil ngaji tauhid seperti itu? Kami nggak ada mengkasih. Kan sekarang zamannya minta dalil, sikit-sikit dalil kan. Dalil bahasa Arab, terjemah dalil bukti. Maka ke depan dalam ilmu tauhid kita sudah kaji apa hukum mengenal dalil ijmali. Per satu-satu akidah, fardu ain. Mana bukti Allah ada, mana bukti Allah kidam, mana bukti Allah baka, mana bukti Allah berbeda dengan kita, mana bukti Allah wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Itu kajian pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Kata Nabi, babul ilmi as-su'alu, pintunya ilmu bertanya. Allah juga mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya, Allah memerintah, Nabi memerintah, ulama juga pernah mengatakan kan, laula lim lakan surah alim. Jikalau tidak banyak mengapa la surah alim, sungguh tidak banyaklah orang alim. Nah, saya tidak memaksa. Kalau ada tanya, enggak ada ya sudahlah. Tapi jangan bilang, kenapa enggak bertanya? Allah sudah menciptakan perbuatan kami sehingga kami enggak bertanya. Nah, ini kacau terus nanti. Jangan salah-salah pakai. Cara. Ini saya penasaran. Ini penasaran saya sampaikan dulu. Enggak bertanya karena sudah yakin paham, atau enggak bertanya enggak tahu yang ingin ditanya. Sahabat, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kalimat-kalimat yang menarik dalam kajian kita pada pagi ini. Adalah yang pertama adalah kehendak Allah, kemudian Allah yang menciptakan, dan yang terakhir adalah qadar baik dan qadar buruk. Semuanya berkorelasi antara satu dengan yang lain. Yang kami ingin tanyakan adalah, ketika Allah berkehendak bahwa itu adalah ciptaan Allah, kemudian setelah itu ketika makhluk berbuat baik dan buruk, bahwa kita yakinkan saja bahwa itu adalah kehendak Allah dan karena ciptaan Allah. Surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah dan kita yakini memang itu ada. Setelah itu pertanyaan adalah, ketika kita berbuat baik, maka konsekuensinya adalah surga. Ketika kita berbuat jahat atau maksiat, konsekuensinya adalah neraka. Kalau gitu, surga dan neraka yang diciptakan Allah adalah untuk makhluk yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam surga dan neraka itu sendiri. Untuk apa kita beriman? Kalau memang Allah sudah berkehendak kepada suatu makhluk bahwa Allah berkehendak untuk dia masuk dalam neraka, dan Allah berkehendak untuk dia masuk dalam surga, untuk apa kita beriman? Kalau pada akhirnya apa yang kita lakukan
Apa yang kita lakukan semua memang adalah ciptaan Allah. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih. Untuk apa kita beribadah? Padahal kita sudah ada ketentuan siapa surga, siapa neraka, siapa yang taat, siapa maksiat, siapa kafir, siapa beriman. Untuk apa kita beribadah? Masuk surga itu karena ibadah atau karena ridha Allah? Coba jawab. Ridha Allah. Tapi ingat, jangan terputus bahasa itu. Sering bahasanya sampai di situ saja. Masuk surga memang dengan ridha Allah. Ridha paham kan? Makna ridha Allah, siapa yang disenangi oleh Allah masuk surga, ya aku masukkan. Siapa yang aku masukkan neraka juga aku masukkan neraka. Tapi ingat, mendapat ridha bagi siapa? Bagi orang yang taat. Hadis Nabi kan, ridallahu fima amarahum wa suhtullahu fima naharuhum. Ridha Allah terdapat pada perkara perintah amar, wajib dan sunat. Taat berarti. Wasuhtullahu fima naharuhum, murka Allah itu terdapat bagi nahar, yang melakukan larangan, perbuatan haram. Untuk apa kita beribadah? Padahal ketentuan sudah ada. Ibadah itu bab syariat. Ibadah bab syariat. Ini bagian akidah, bagian ketauhidan. Ketauhidan hanya tugas meyakini. Tugas kita meyakini. Cuman pertanyaan yang ketiga ada itu. Kita udah tahu nggak kita ini penghuni surga? Kita. Yang tahu siapa? Karena nggak tahu maka berusaha beribadah. Boleh kita yakini dengan ibadah kita masuk surga? Emang siapa kamu mampu mencari surga dengan ibadah model-model kita? Model ibadah kita masuk surga. Pernah dengar bahasa ilahi lastulil firdaus? Itu siapa yang mengeluarkan? Orang sufi kan? Ada mengatakan Hasan Al-Basri, ada mengatakan Rabi'ah Hadawiyah, ada mengatakan Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azimi. Apa terjemahnya? Ilahi ya Tuhanku, lastu tidak adalah aku firdausi ahla, ahli surga firdaus. Itu mereka. Padahal ibadahnya luar biasa itu. Bukan tingkat kita. Bukan tingkat. Tapi beliau mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla. Firdaus, surga firdaus segini ibadahku, aku tak cocok, aku tak pantas. Tetapi apa lanjutan? Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku tidak kuat di atas neraka jahanam ya Allah. Surga tak berani dia minta, neraka pun dia tak kuasa, tak kuat. Apa ujung terakhir? Fahabli tau, dia berdoa, fahabli, berikan olehmu li bagi aku taubat, berikan olehmu ya Allah akan aku taubat. Waghfir dzunubi, ampunkan segala dosa. Fa innaka, sesungguh engkau ya Allah ghafirud dzambil azimi, maha pengampun di atas segala dosa. Jadi ibadah ini perihal bab syariat. Doa ibadah, salat ibadah. Untuk apa kita sholat? Padahal penentu surga sudah ada siapa? Pertanyaannya, perintah sholat itu siapa yang nyuruh? Allah juga. Aku nggak mau sholat karena ketentuan sudah ada. Berarti kamu ditentukan oleh Allah, kamu menjadi penduduk neraka. Ini ingat, ketika Allah mentakdirkan maqasid, Allah mentakdirkan wasail. Maqasid tujuan, wasail perantara. Ketika Allah ciptakan, takdirkan seorang kaya, Allah takdirkan juga dia rajin bekerja. Ketika Allah takdirkan penghuni surga, Allah takdirkan dia taat. Ketika Allah takdirkan dia penghuni neraka, Allah takdirkan dia wasail apa? Maksiat. Memang ketentuan sudah ada sejak azali kan. Dalam azali ilmu Allah sudah mengetahui. Tetapi kenapa kita beribadah? Ibadah ini bab kita hanya usaha. Jangan yakini dengan ibadah. Pertanyaan lagi, di hari akhirat Allah menghukumi manusia itu dengan hukum syariat atau dengan hukum tauhid seperti ini? Jawab, dengan hukum syariat. Kenapa Allah masukkan ke surga? Karena kamu taat. Kenapa kamu masukkan neraka? Karena kamu maksiat. Padahal sah-sah saja Allah menjawab. Kenapa aku masuk surga? Kamu sudah aku tentukan kamu masuk surga. Kenapa kamu masuk neraka? Kamu sudah aku tentukan masuk neraka.
Tapi Allah tidak menjawab demikian. Tetap Allah menjawab, menghukum di hari akhirat dengan hukum syariat siapa punya? Syariat siapa punya? Allah. Berarti semua milik Allah. Jadi ini agak sulit memang terima. Ngapain kita beribadah kalau ketentuan sudah ada? Itulah ibadah, itu ketentuan Allah juga. Jangan setengah-setengah. Taat kita ketentuan Allah, maksiat kita ketentuan Allah. Ketentuan itu sisi ilmu akidah, keyakinan. Sehingga orang ngambil kesimpulan, aku duduk yang nggak mau salat lagi. Kenapa? Ketentuan Allah. Salah dia atau tidak? Dengan apa dia salah? Dengan syariat. Kalau dengan ilmu ini ketentuan Allah, aku nggak mau ibadat. Dengan ilmu ini iya atau tidak? Iya. Maka mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ada antara perbuatan itu ada ikhtiari kan, pilihan hati. Biarpun pilihan hati itu siapa cipta? Allah juga. Jadi berkesimpulan, beribadah tetap kita fastabiqul khairat, beribadah terus biarpun ketentuan sudah ada. Karena yang menentukan kita surga neraka bukan ibadah kita. Yang kedua, kita nggak tahu apa ketentuan Allah terhadap kita. Kita kan belum tahu. Itu ilmu yang ada pada Allah, bukan ilmu yang ada pada kita. Yang ketiga, ketika Allah menentukan kita penghuni neraka, itu maqasid, tujuan akhir, Allah menentukan juga wasail, perantara perjalanan. Kalau ada orang memang dia itu maksiat tapi dia penghuni surga, ada pasti Allah ciptakan taubat bagi dia. Allah berikan dia peluang untuk taubat sehingga Allah masukkan dia dalam surga. Udah pernah kita kisahkan kan, hidup iman, meninggal gak iman, hidup gak iman, meninggal sudah iman, hidup taat, ujung gak taat. Tapi ada orang hidup gak taat, begitu meninggal sudah dalam keadaan taat. Itu siapa yang mampu melakukan itu semua? Allah. Oleh karena demikian, beribadahlah terus. Ridha Allah terdapat bagi orang yang mau beribadah. Surga itu memang masuk dengan ridha Allah, kasih sayang Allah masuk. Tapi dapat kasih sayang terhadap siapa? Bukan terhadap orang yang bermaksiat, terhadap orang yang taat. Demikianlah korelasi iradah Allah, perbuatan Allah dan semacamnya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga yang kekal dalamnya. Amin. Ciptakan oleh Allah kepada kita orang yang taat beribadah. Karena apapun cerita kita kan nggak mampu. Mudah-mudahan Allah menciptakan kita orang yang taat selalu terhadap Allah, istiqamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya rasa mewakili saya satu pertanyaan untuk semua. Kenapa pusat sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami.
fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون